keduanya. Tapi kita bakal lihat bicara soal Cloud, apakah akan masuk ke rangkaian training dan yes sir. Selesai Cloud tamat. Udah Langsung lulus lah tutup ya. Gak usah ada Cloud lagi di gamenya RRQ dan di gamenya Geek. Karena Cloud sudah ditutup bersama dengan Angela. Tapi dengan second pick RRQ bandnya harus lebih bisa adaptif lagi menurut gua. Matilda Joy masih ditutup, mungkin terakhirnya ke Nolan kali ya. Nolan bisa kalau mau, atau kalau dari Geeknya mereka mau coba dulu untuk play around, mereka bisa coba buat lawan Nolannya. Karena melihat kapabilitas dari Loop untuk bermain dengan hero yang tabrak ke belakang ya. Kalau memang dia masih tetap dengan hero-hero standar dia. Zong Khalid yang selalu dipakai juga, dan itu dia. Nolan, di-ban dulu Oleh Geek. oleh Geek. Mereka nge-ban Nolan. First pick ya. Wow, ini Bukan di luar ekspektasi banget sih. Hazel loh, maksud gue ini Hazel. Oke. Yang user assassin banget. Sebelum transisi sekarang ya. Iya, terus Lancelot damage ya dia ya. Iya, tapi Lancelot Nolan damage. kayak tipikal assassin juga kan. Ternyata nggak mau digambling. Oke, mereka mau ngambil resiko ya. Kali ini kita lihat performa Hazel dengan hero-hero durability-nya, tapi satu hero terakhir. Tapi yang mungkin masih ya, terbuka. mungkin dengan dibannya Nolan di sini mereka mau ngedeny pick buat Fredrin. Oke. Karena Fredrin di tangannya si Irat ini win rate-nya gede banget. Iya. Bukan Fredrin yang sih gue takut om. Apa tuh? Seandainya memang Fredrin diambil, kita melihat dari match kemarin, Fredrin itu dikasih om. Nah, lapu-lapu bandnya, wow target band. Yes. Wah, karakter dari Loop yang ini. Nice, oke, Vexana. Dikunci. Ini bagus ya, aku suka. Pengambilan dari Vexana, berarti akan ada hero lain yang bakal kita lihat kan buat tweetnya. Kemarin kan nge-spam dua kali, Benar, Vexana 2 kali. Dan ya ada komen juga nih dari Baloiski, season ini RRQ memiliki gameplay yang berbeda. Jelas. Tapi masalahnya untuk draft lagi nih, Nathan kah yang langsung dibuka atau jangan-jangan Fredrin Arnold? Fredrin Arlott. Ya Fredrin bisa banget sih Fredrin, meskipun memang rentan ya. Terkena efek fear ya, terrify, galau, kena knock up ke atas. Tapi Fredrin tetap bisa menjadi kunci juga untuk memenangkan perebutan objektif dengan full CC yang dimiliki. Setuju banget. Yes, yes. Itu Jadi soalnya aman. bahaya banget ya, karena full CC kalau nanti Fredrinnya jatuh lagi ke tangan Dika, ini bakal banyak banget misalnya kalau mereka mau, dan Nathan dulu benar diambil. Nathan juga Mino justru yang menjadi pilihan ya, momentum untuk pin. Satu hero momen yang bakal langsung di-secure. Oke. Dengan diambilnya Nathan, ini berarti mereka berani ya untuk melepaskan Fredrin jatuh ke tangan lawannya. Kayaknya sih memang udah plannya lepasin Fredrin Lepasin dulu aja sih om. ya. Iya kan? Karena dari kemarin terbukti Alter Ego 2 kali menggunakan Fredrin loh. Tas. Itu nggak, bahkan boro-boro retri ngadu om. Itu gak napas kemarin, aku lihatnya Maju ngeliat darah turtle aja belum tentu om. kena fear, kena knock up, gitu. semua. Yang tembak Skylar, wah. Ya, Kelar udah di, clear. diambil gak tapi ini umpannya sekarang? Karena kalau gak diambil umpannya pun menurutku Fredrin masih bisa jatuh ke tangan Arkeos. Yes, Geek ya. Mereka butuh sosok jungler, mungkin potensial roper drop. Di sana udah terdengar suaranya dari Fredrin yang langsung dimaksimalkan oleh seorang Hazel. Iya, ya Grok Paloi ini jadi ikon juga sebenarnya untuk Geek. Tanpa hero-hero support, waktu pertama kali Baloi munculin hero keras, ya inilah hero-nya, Grok. Yap. Ada Grok juga yang bisa mengganggu sebenarnya buat di early game, terutama dengan power of nature ini untuk memaksa penggunaan retribution dari tim lawan. Nah sekarang dengan diambilnya Fredrin, opsi untuk tank jungler so masih ada antara Baxia atau mungkin Barats. Kalau mau di-secure sekarang. Kalau mau nanti Akai masih ada juga. Kayak betul masih bisa disimpan Masih ya. luas ya untuk pilihan dari junglernya. So mereka juga bisa ngamanin karya mid. Nova sejauh ini masih terbuka juga sebenarnya untuk Lemon. Tapi kita masih belum bisa meraba juga sih sebetulnya karakteristik dari Lemon ini bakal bawa kemana. Dan Barats. Ini masih fleksibel ya sebetulnya. Barat bagus sih. Bagus ya. Ya meskipun memang fleksibel yang dimana kemungkinannya nih main sebagai jungler ya. Oke. Cuman kalau memang mau ditaruh sebagai XP lane, bagusnya adalah dia bakal level 4 juga. Jadi akan memudahkan makan aja Fredrinnya. Betul. Bisa. Kemarin tuh sempat ada yang pakai, memang Baratnya diambil langsung kelihatan dan akan ada di XP. Bigetron kalau nggak salah. Dan Aura juga sih, Aura juga Aura sempat ya, pakai. Aura yang munculin. Itu jelas banget karena match up-nya memang rata-rata juga XP sekarang kan damage Barat kan keras. Barats bagus. Barats bagus. Bagus. Oke, masuk ke fase banning yang selanjutnya ya. Berarti kita belum lihat adanya Godland untuk Geek Spam. Sedangkan power dari hero Look loh yang jadi target operasi dari RRQ di banning yang selanjutnya. Yap, yang harus diwaspadai RRQ Hoshi, jangan sampai kemakan dengan nge-ban hero-hero standar juga sebenarnya buat EXP lane. Masih ada glue loh yang bisa tiba-tiba nempel menjauhkan lawannya. Betul. Bisa jadi juga bahaya ya. Ya tau lah Luke juga dia ikonik dengan glue. Betul. Tapi seandainya memang mau teamfight masih kebuka sih menurut gua, kayak X-Borg pun
Iya lumayan masih bisa untuk pegangin depan, bakar barrage-nya. Atau jangan-jangan malah larinya ke Yuzong. Yuzong sih kalau ini ya, kalau ngelihat bagaimana Nathannya bakal bebas nih kalau gak ada yang ganggu di belakang. Mhm. Kalau cuma mengandalkan nanti misalnya Wild Charge, Purify ini bakal nyelamatin buat Nathan atau entropinya dia untuk menuju ke satu titik yang memang benar-benar aman. Jadi butuh satu hero untuk bisa mengejar dan Loyi. Wow. Loyi. Kita memang belum melihat full Lemon yang mana ya. Bener sih. Kita belum ngelihat loh. Jadi siapa tahu nih memang Loyinya di sana daripada New Sign dibuang sekarang oleh Ya, Gipam. bijak sih, dia bijak banget sih keputusan yang diamankan oleh Geek untuk menerka-nerka power hero Lemon di season ini. Tapi yang cukup menarik adalah satu hero terakhir nih, Yuzong yang dari tadi diperbincangkan apakah masuk dari rangkaian baiting juga. Sehingga targetnya full mengarah ke area loop di game kali ini. Atau ternyata bot lane yang memang belum terlihat juga bisa jadi jawaban sebetulnya Kari. Hari. A punch for a Pakito. punch. Oke, Pakito EXP ya. Oke. Yang terelim juga ya. Tapi ini fun fact ya. Kan banyak hero jalan kaki nih. Mhm. Melee hero lah. Valir ini lumayan mengganggu loh sebenarnya. Valir, oke. Valir ya. Main agresif di awal berarti ya. Mhm, Tapi ngepok dia. clear-nya bareng dia. Soalnya lumayan lama kan dia untuk wave clear-nya. Bisa sih sama Mino yang bawa konkusif misalnya ya. Itu bisa dibantuin dan bisa jalan terus. Oke. Tulsi, satu hero terakhir terlebih dahulu. Dari teman-teman Geekfam masih akan mengarah ke area Lemon potensial kah? Untuk bidding selanjutnya, Valir tadi yang sempat di-mention ya, atau Sebenarnya mungkin ada- dari Novaria. Kalau mau damage itu Lilia ada. Tapi Valentina yang jadi pilihan. Valentina oke sih Om. All Charge Eternal Guard bisa diambil kan. Itu capek Useful juga banget. nanti jatuhnya. I would Tapi langsung rather dijelaskan dulu praise Yuzong. Wow. Oh Yuzongnya nggak di-ban karena mau di-deny pick. Di Oh. deny pick ternyata. Oh jadi ini Nathan bakal baik-baik saja di belakang kalau memang gak ada yang langsung tabrak ke belakang ya. Untuk hero yang bisa menabrak pun kalau kita lihat barisan, jajaran yang sudah di-draft oleh Arki Hoshi. Ini 3 badak-badak loh semuanya di depan. Iya. Tebel-tebel. Jadi Nathannya akan bebas di belakang setidaknya ya. Kalau gak ada yang bisa lompat. Aha. Dan sejauh ini yang bisa melompat yang paling jelas kelihatan cuma Wild Charge. Betul, belum tahu follow-up-nya juga. Betul. Jujur, ya memang sih kemarin pergerakan dari Benedetta-nya lu kurang oke ya, kurang into sama Geekfam. Tapi Benedetta di sini cocok banget jujur. Buat ngejar ya. Iya dia bisa kabur dari Yuzong, bisa menangin move dari Yuzong bisa. Kalau Minotaur lagi Minion Fury, itu tinggal an eye for eye, Aha. bisa ke counter lagi. Tapi I see mau. lots of prey. Pilihannya mengarah ke area Oke, Roger-nya. Di akuisisi dan untuk satu hero terakhir ada di Xbox justru. Ya, yang harus diwaspadai berarti ya Xbox-nya jangan sampai Viraga Armor-nya lagi pecah ya. Bisa jadi. Kan kemarin juga ada yang ngincer nih, misalnya ngincer ke Skylar, itu Viraga Armor udah gak ada sama sekali. Dan Novaria. Novaria. Waria last pick. Ya source magical damage lagi, berarti ada 2 source magical damage. Barat tetap akan ada di jungle. Namun Roger di depan Scalar. Roger di depan Skylar ya. Dan juga berarti ini adalah Roger di tangan yang berbeda lagi. Yap. Apakah akan ada perbedaan lagi nih? Inovasi dari segi emblem dan juga item yang bakal dibawa oleh Roger. Lihat suara-suara gemuruh dari para pendukung tentunya dari Kingdom dan juga dari Geekfam Unity. Dan kita bakal lihat sebentar lagi dari komposisi hero-nya, counter index-nya ini sosok banget dari kedua belah tim. Iya, sebenarnya lebih ke early to mid ya. Kalau aku selalu melihatnya bagaimana early to mid-nya ini cukup dipegang oleh Arki Hoshi. Mereka punya naga, mereka punya Black Dragon Form nanti untuk bisa memisahkan tim fight dan jelasnya untuk bisa mengejar ke sana agar gak masuk nanti efek Terrify-nya, efek Fear. Bisa jadi. Oke. Yap, sebentar lagi kita akan lihat ya bagaimana pertemuan di match kita yang kedua antara Geekfam berhadapan dengan RRQ Hosiso MPL Arena. Mana suaranya? Dan yes, tanpa berlama-lama lagi ini dia untuk Land of Dawn. Here we go. Di awal mungkin memang rotasi yang bakal bisa mengungguli juga. Tapi jangan salah, fight di arah Turtle ini bakal ngeri banget jujur. Karena dari keduanya punya power untuk setup. Ya sebenarnya sama-sama kuat juga ya. Kalau kita melihat bagaimana ada Eternal Guard, nantinya ada Black Dragon Form. Tinggal siapa yang bakal jauh lebih sustain untuk menerima damage. Karena untuk sekarang ya, wow itu reset Iya. yang oke lah. Tapi Belum karena sampai memang di juga atas sih. benar, karena ada di atas positioningnya. Buat Irat ya gak ada masalah sama sekali tadi untuk blokir jalan tadi ya. Buat Barir yang ditaruh di area purple. Masih aman juga. Dan guys, pergerakan dari Balo ini memang unpredictable banget. Kadang dia memang invade jungle. Kadang dia pegang bantuin laning juga. Dan Skylar. Tapi Skylar bakal coba diwajibin itu saja dan first blood berhasil diamankan begitu saja dengan adanya Wolf Transformations dari seorang Cadera. Wow, Itu pergerakan cepet ternyata.
Ya itu main tabrak langsung dan didukung juga jelasnya dengan grok. Kalau nggak ada grok, itu untuk dapetin first blood ya mungkin agak sulit ya tadi. Dan mari kita lihat untuk emblem setnya. Cadera sekarang dengan emblem assassin. Wah tadi kita lihat basic common ya. Sekarang ada emblem assassin, master assassin, thrill, ya dan juga ada satu quantum charge. Oke. Oke, ini masalahnya nanti di mana nih Om biasanya? Item, oke. Endless Battle atau Thunderbelt mungkin ya, mungkin bisa jadi jawaban. Ya dan Skylar dengan mage ya berarti ya. Mage ada, terus juga ada Witness Finder. Oke. Tapi nampaknya ada satu buah pertempuran yang kembali intens terjadi di area God Lane. Dan Skylar nampaknya akan termakan. Udah satu buah Human Transformation dari Cadera masih bisa mundur. Meanwhile, ada satu buah Appraisal Ward yang dibuka dari arah sisi River yang tidak bisa menumbangkan pemain. Oke, tapi sejauh ini kalau melihat dari bar EXP yang sudah didapatkan Irat agak sedikit unggul dibandingkan dengan Hazel juga. Dan tim fight untuk mendapatkan level 4 sedang diperjuangkan oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Mereka bakal coba untuk setup ya, nampaknya memasuki turtle pertama, Kirat sudah mulai menelan karya satu pemain yang bakal langsung disambut hangat dengan daya ledakan dari Lance Inside itu untuk mundur karya belakang dan Lemon berhasil men-steal karya satu buah objektif netral kita turtle dan nampaknya satu poin eliminasi menjadi tambahan by one get one dari RRQ Hoshi. Wow, kali ini dengan satu buat tembakannya Lemon, lagi-lagi Petrify mungkin Aboy terpaksa buang flickernya juga. Wow, tapi itu adalah hal yang penting memang buat RRQ Hoshi. Karena mereka akhirnya yang tadi terlihat terdesak, tiba-tiba dapat extra shield dan ada EXP tambahan. Dan lebih cepat lagi untuk bisa unggul dibandingkan dengan lawannya juga. Dan Skylar di pressure memang dari early game, tapi sekarang dia udah bisa untuk mengumpulkan pundi-pundi EXP dia juga. Karena pemain-pemain dari RRQ Hoshi mereka sudah berada di area bottom lane, di area gold lane. Betul, dari tadi intens banget loh gerakan dari kedua belah tim untuk terus menyudutkan salah dua terkhusus Skylar ya. Di sini mereka coba untuk menyetop bagaimana Skylar sentris ini bisa berjalan sesuai skenario. Tapi ya Skylar dengan Nathan ini bakal kuat banget kalau memang nggak terlalu di pressure. Dan tadi kita cuma melihat pressure itu ada di menit-menit awal. Yap. Nah masuk ke dalam menit yang ketiga dia terlihat bebas dan bahkan coverannya masuk buat RRQ Hoshi. Oke, balainya sudah mulai terkikis, ada satu. Wow, almost terpick off tapi Balaiski masih bisa mundur ke area belakang. Yes, masih aman juga. Dive in kah? Karena Irat dia udah langsung main di belakang turretnya. Tapi hati-hati karena gunting yang mungkin dari teman-teman Heat juga siap hadir dan bisa memukul mundur gold lane-nya masih safe. Ya, tapi untuk di top lane-nya Banana sepertinya bisa memberikan pressure juga untuk Luke ya. Yang sama-sama memang belum bisa dipukul mundur karena Banana dengan spell steal dari Soul Creep-nya ini bisa dapetin extra HP juga. Gak bakal terlalu sering untuk melakukan recall ke base. Dan kali ini temponya udah mulai sama-sama diturunin. Udah mulai ada yang satu buah keadaan yang tidak cukup baik dari Luke, tapi di sana Luke mau bawa bantuan di mana satu pemain berhasil diamankan gitu saja. Tapi nampaknya Banana akan mundur ke belakang dengan area Black Dragon from Banana still survive di area top lane. Aduh, mekanik dari kedua HP lane masih diungguli oleh Banana barusan. Dan jangan lupa tidak ada Black Dragon Form untuk next turtle-nya. Iya, tapi ada Feather of Heaven juga diselesaikan oleh Skylar sehingga dia bisa membantu untuk mempercepat perebutan turtle. Oke, ada Eternal Guard-nya dibuka begitu saja, tapi Retribution-nya coming from Hazel. Membuat turtle kedua berhasil di-secret begitu saja oleh King Frame dan bahkan memakan korban jiwa di mana satu player Balaiski harus tumbang menjadi pertukaran yang cukup adil di area turtle. Hampir saja Hazel ditumbangkan menjadi korban kedua, tapi untungnya masih aman dan sekarang dengan turtle yang dipegang oleh Geek, mereka mempersempit ketertinggalannya. Tapi untuk tim fight-nya ya jelas tadi Skylar-nya yang kelihatan lumayan bebas juga dan sudah mulai bisa untuk memberikan damage. Karena untuk di lini depan tadi yang kita bilang bagaimana tebalnya nih. Ada Barats, ada Mino, dua hero yang bakal bisa saling mensupport satu sama lain terutama dengan motivation roar yang bakal dibuka oleh Finn. Ya, itu dia. Dari tadi itu ganggu banget yang dimana Finn di sini jadi informan yang cukup baik buat teman-teman RRQ, tapi nampaknya kali ini dibalikin di mana Wallchart dibuka oleh karya Finn. Finn-nya masih bisa survive, tapi ada barrier yang menghadap perjalanan bulan dari sosok Finn. One last hit, masih ada motivation roar, bakal coba mundur, tapi itu dia satu. Poin eliminasi berhasil diamankan oleh seorang Cadera. Wow, memang sih dari poin kill nggak terlalu banyak ya, tapi rotasinya gitu lebih terasa loh. Iya, mereka lebih fokus untuk bisa menangin mungkin ya. Di area di gold lane agar Cadera juga ini bisa dapetin efek snowball cepat. Ya, apalagi kali ini keuntungan berganda untuk Cadera. Ada satu buah objektif barat yang akan difokuskan, sedangkan distraction terus-menerus dikeluarkan. Skylar mengikis karya Balaiski yang masih bisa mundur. Appraisal Ward mengusir mundur pemain-pemainnya dimiliki oleh RRQ dan tidak ada yang tumbang di area bottom lane. Masih bisa di defense, pergerakan agresif barusan dari Skylar. Bisa memukul mundur juga, wave minion clear. Itu menjadi target utamanya tadi. Iya, dan mari kita lihat untuk item build-nya kali ini. Luke dengan brute force first.
karena memang dia di pressure, sedangkan ada Hunter Strike sudah dibeli juga oleh Banana. Jadi untuk pemberian damage-nya masih bisa, tapi dengan efek lifesteal yang belum bisa ditangkal, karena belum ada MOD atau bahkan dari Dominance Ice datang dari Gifam. Oke, tapi biasanya gue lihat Yuzong sekarang udah War X sama Hunter dulu ya. Sekarang kayaknya lebih ke Domi ya. Iya, ini yang ngebuat akhirnya look cicil-cicilannya dari sosok Banana ini akan semakin membuat dia babak belur, dan nampaknya udah ada satu buah bantuan juga yang dilakukan, mengingat Turtle ini berdekatan dengan posisi dari sisi XP lane. Ya. Tekanan. Wild Charge dibuka begitu saja, mengarah ke arah Banana yang langsung tumbang seketika di tangan seorang Aboy. Mau dibalikin kah? Karena objektifnya udah kembali di setup juga Geek. Mereka unggul jumlah tapi mereka kalah dari segi darahnya. Tapi nampaknya kali ini Turtle dia berhasil di take over dengan yang retributions dari seorang Irat, dan nampaknya bakal coba di follow up lagi, menampin perjalanan pulangnya lagi-lagi dijegal, dicicil dengan satu buah fire missile, dan Vinsil survive menghindari serangannya diberikan dan tidak mau dimaju lagi nampaknya dari anak-anak Geek Fam itu sendiri. Bahkan dari RRQ pun nggak bisa untuk ngepanis skill kemanapun sama sekali. Invade terhadap Purple Buff sedang dilakukan. Yes, nampaknya mereka akan melanjutkan perjalanan mengarah ke area Purple of the Last Insanity yang berhasil di-secure untuk mundur ke belakang. Tapi kedatangan dari Banana yang tadi undang dengan yang Black Dragon Form landas tepat mengarah ke area Luke, membuat Luke harus tewas seketika. Wow, tapi Skylar ini bisa dipaksa mundur. Cadera ini memenangkan duel untuk di bottom lane dan dia akan mendapatkan turret juga. Dibiarkan bebas untuk melakukan 1v1 tadi, dan ini dia potensi dari Roger sendiri untuk bisa langsung dive in. Untuk bisa memberikan damage yang ngeburst. Iya, jelas banget ya dari segi itemnya pun ini safety loh. End of Battle dan Thunderbelt. Terlihat memang dari Cadera ini benar-benar gak bakal bisa ditumbangin secara gampang. Dan kalau 1 lawan 1 dia di atas kertas masih unggul. Iya, karena bisa tiba-tiba ini burst down juga, yang ada Lycan Punch yang bisa dimiliki oleh si Roger. Oke, dan Skylar kali ini sudah mendapatkan satu pengawalan juga, dan sejauh ini kita melihat Geek Fam ini mereka bisa memirror apa yang dilakukan oleh RT Hoshi dan Oke, nampaknya ada satu buah tabrakan teori ancaman, masih ada yang tropi. Scalarnya juga masih bisa mundur secara teratur, dan sejauh ini teman-teman dari RRQ baru bisa menukar objektif di satu turret saja di area top lane. Jujurnya tadi tuh mau nge-bait Puris tau. Karena nggak ada follow up juga sebenarnya kalau kita lihat dari segi minimap. Tapi ya sayangnya Skylar juga nggak mau kepancing dengan gampang. Dia ada backup tadi dan akhirnya Purify masih safe. Untuk di next fight mungkin di objektif selanjutnya nih, bagian Lord yang akan muncul di bottom lane, ini tempat yang sempurna kebetulan buat mereka berdua. Iya, karena butuh banget ya untuk Purify jangan sampai ini gak pegang waktu ada Lord, terutama untuk Lord di awal ya. Karena itu bakal bisa memberikan advantage dengan mendapatkan satu super minion. Ya, tapi nampaknya Skylar kali ini masih bisa menjaga asa di 1v2 situations dan berhasil mengusir mundur 2 player Lord. Yang pertama sudah mulai hadir, dan setup siapa yang paling mahir yang bakal kita nantikan sebentar lagi. Iya, tapi bicara soal setup, ternyata dipancing Purify juga di atas tadi. Udah gak punya sekarang. Ya, itu keadaan dan keputusan yang cukup bijak juga dari teman-teman Geek Fam nampaknya. My God, Baloy, dia tetap screening, dia tetap kasih informasi juga. Lordnya sudah mulai ditarik kali ini, namun hati-hati poking damage. Cadera bisa jadi terlalu depan dan hampir saja dimakan, namun masih cukup safe dan di reset nampaknya. Yes, di reset ada beberapa titik distractions yang difokuskan oleh tadi teman-teman Geek Fam, karena Skylar masih bisa mundur ke belakang dengan serangan mereka, tapi justru Baloyski yang terkena bumerang effect dengan serangan jepikan oleh seorang Skylar. Baloy tumbang untuk nothing. Oke, pertukaran Irat. Oke, ada satu buat Detonas Welcome menelan karya satu pemain, dan nampaknya Luke masih bisa bertahan, namun Banana datang dengan ada Black Dragon Bomb. Mengarah karya satu pemain Cadera still survive, tapi nampaknya Luke bakal coba untuk mulai putar balik untuk menghindari serangan yang diberikan dari teman-teman RRQ Hoshi. Lordnya kembali di reset, namun dengan 5 member RRQ mungkin siap untuk melakukan setup. Luke tidak punya Viraga Armor dan harus sedikit hati-hati, namun Vin tetap terus dibakar. Masih coba untuk ditarik ulur nampaknya tim fight yang terjadi di area Lord. Ya, itu nice fight juga yang dilakukan oleh Banana ya. Dimana dia bisa memisahkan untuk 2 source damage yang cukup penting. Satunya efek sisi Aboy dan satunya adalah Cadera tadi. Tapi nampaknya mereka bakal coba untuk maksa. Lordnya terkikis, belum terreset, dan Abrasive Ward dikumpulin dengan adanya Retribution yang belum terpop up, bahkan yang ngebuat Lord berhasil diamankan oleh anak-anak dari Geek Fam. Masih aman kali ini dengan Lord yang diambil oleh Geek. Tempo mungkin bisa menjadi milik mereka. Bagian atasnya juga bagus, tapi ternyata yang dikorbankan hanya Mitaro tadi. Ya, dan dari item untuk Cadera juga, Demon Hunter Sword adalah tujuan dia selanjutnya. Setelah memiliki 2 item true damage ya, dari Endless dan juga dengan adanya Thunderbelt.
Dan mereka kok cukup kompak loh. Ada 5 tough boots yang dipakai oleh Gixam. Iya, ini sih benar-benar happy sisi juga ya mengingat dari komposisi RRQ. So itu bijak banget keputusan yang dimiliki mengenai movement shift yang dibawa oleh teman-teman dari Geek. Dan Lord ini nampaknya bakal dimaksimalkan untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Oke, bahkan dari looknya pun ini terlihat lebih nyaman loh Irat di bagian depan. Coba untuk di pop. Yes, nampaknya bakal coba di follow up lagi dengan adanya satu buah perlawanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Dan Jadera bakal coba dibalikin. untuk mulai menjaga posisinya. Pinnya Aboy. masih bisa mundur ke belakang, sedangkan Banana akan mengobrak kabrik lini pertahanan Backline dan Lemon. Berhasil men-take down karena Hazel. Dan Wow. satu pemain dari arah Kickfam berhasil di-take down oleh seorang Banana. Dan bakal coba untuk pilihan perlawanan lagi. Banana masih bisa mundur ke arah belakang. Masih bisa selamat Banana dengan setetes darah terakhir. Backup heal dari Vin yang bisa menyelamatkan hari dari Banana. Ya, dan bahkan objektif yang didapatkan oleh Banana juga mengusir mundur Aboy untuk tidak bisa memberikan efek crowd control yang bisa dimaksimalkan oleh Vexana. Dan akhirnya RRQ mereka mendapatkan advantage tadi meskipun Lordnya jatuh ke tangan Geekfam. Tapi kalau ngomongin turret bolong ya. Turret bawahnya juga udah bolong habis. 5 turret di atas juga nggak ada. Dan Irat harus dikit hati-hati. Langsung ditutup barrier. Yes, tapi nampaknya masih to sustain dari Irat. Masih bisa menahan damage yang diberikan. Mundur sih ini harus dilakukan juga ya. Masih harus disiplin tentunya dari teman-teman RRQ. Ya, dan ini pasti akan lebih penan lagi mungkin untuk menantikan next Lord ya, karena masih ada 1 menit ke depan juga. Tapi sejauh ini bagaimana tim fight dari RRQ sendiri? Banana 2 kali kalau kita melihat bagaimana metode yang dipergunakan oleh dia memisahkan tim fight. Ini efisien banget bagi RRQ Hoshi. Yang dikejar ya kalau kagak Aboy, Kadera. Tapi Kadera. lebih sering ke Aboy sih. Mhm. Mungkin karena spellnya juga nih. Karena Aboynya flicker, kayak Petrify-nya bakal masuk secara enak. Dari player Gold ya, by UBS Gold juga terlihat yang paling tajir masih Kadera. Tapi bayang-bayangnya tetap di Skylar loh. Iya, Skylar yang memang sudah mulai terlihat cukup bisa lah ya. Apalagi masuk ke late game nanti deliver damage-nya bakal berkali-kali lipat juga. Terutama ini bakal menjadi peranan penting bagi Balozi adalah menangkap keberadaan dari Skylar. Ya, setuju ya. Goldnya juga gak timpang jauh. Jadi mereka harus mengantisipasi terkait bagaimana setup yang diberikan. Karena Black Dragon Form sudah mulai mengudara mengarah ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh teman-teman dari Geekfam. Mereka kalah kabut menghindari serangan yang diberikan dari RRQ Hoshi. Zoning dibalas zoning. Namun dari source skillnya Banana punya cooldown yang lebih lama. Baloy, Watchers-nya akan sebentar lagi ready di momen yang cukup tepat. Lord sudah mulai hadir dan mulai dipok oleh Geek. Iya, ya, dan Finn sekarang sudah memiliki 1 flash of the Oasis ya. Kan jauh lebih bisa mensupport juga, tapi tanpa Black Dragon Form sekarang agak susah untuk bisa langsung menangkap laju pergerakan dari si Aboy. Ya, ini cukup beresiko nampaknya setup yang dibentuk oleh teman-teman dari Geekfam yang masih coba untuk terus di-follow up dari anak-anak RRQ Hoshi. Kalau coba di follow up wall charge, dibuka begitu saja dengan adanya 1 buah serangan tambahan minion Fury. Dan bakal coba untuk mulai diperhadap karya beberapa pemain dan nampaknya double kill. Berhasil di-secure oleh Skylar, 2 pemain down untuk tidak bertukaran bahkan triple kill. From Skylar membuat 3 pemain harus bertekuk lutut dari anak-anak RRQ Hoshi. Oh no, bahkan dengan Lord yang bisa di-secure sekarang mulai hadir. Masuk ke daerah inner turret milik dari Geek sendiri. Ini bakal coba untuk diterobos, masih perlu 10 detik lagi kurang lebih untuk Baloyski. Dan lihat RRQ, mereka mau coba close. Oh my god, di mana pinnya bakal berfokus ke area Aboy. Flicker for defensive dan face-nya sudah terexpose. Tidak ada yang menghandle karya Lord. Dan nampaknya ini akan menjadi barang bahaya karena tidak ada yang bisa menanggulangi bencana yang ada di depan mata. Killing spree berhasil di-secure oleh seorang Banana dan Fragnya masih coba untuk memberikan perlawanan yang berarti dari pemain-pemain Geekfam. Dan 1 pemain Baloyski harus kembali ditumbangkan. Unstoppable untuk seorang Skylar. Wow, menyisakan 2 member kali ini Geekfam dalam masalah cukup serius karena RRQ siap untuk mendobrak. Oh my god, di mana wave yang sudah mengarah ke area anak-anak RRQ Hoshi. Dan ini dia tim kerajaan yang akan coba untuk mengarah ke area high front yang dimiliki 1-0 untuk RRQ Hoshi. Sang Raja dengan 2 pilarnya masih cukup kuat, bahkan Kingslayer harus menyerah di